Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di pembelajaran tematik kita hari ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Kita langsung saja ya. Apa sih benda itu? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu artinya berat, dan massa itu dihitung dengan cara ditimbang. Ya, benda itu terdiri dari dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, ini ada contoh benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup apa saja sih? Ya, benda hidup itu ada manusia, kemudian ada hewan, dan ada tumbuhan. Untuk benda mati, contohnya banyak sekali ya Kak. Di sini Bu Siti contohkan pensil, penghapus, kemudian rumah, mobil, kemudian pakaian ya. Ini benda-benda yang termasuk ke dalam benda mati. Selain itu apa lagi Kak? Iya, ada buku, ada kipas angin, ada kursi, ada meja, dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya sifat fisik benda. Nah, benda itu memiliki sifat ya Kak. Sifat fisik itu adalah sifat yang terlihat, yang dapat kita lihat secara langsung. Yaitu yang pertama adalah warna, yang kedua bentuk, yang ketiga ukuran. Nah, kalau warna teman-teman tahu kan berbagai macam warna? Iya, ada merah, kuning, jingga, ungu, biru, coklat, hitam, putih, dan lain-lain ya. Warna hijau aja ada warna hijau muda, ada hijau tua, kemudian warna biru, biru muda, biru tua, dan lain-lain ya. Untuk bentuk juga berbagai macam bentuk. Ada lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang, trapesium, tabung, prisma, dan lain-lain. Ukuran juga berbagai macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada rendah, ya enggak? Ada panjang, ada pendek, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke bahan pembuat benda. Bahan pembuat benda itu ada apa saja, Kak? Yang pertama ada kayu. Ya, kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang yang akan diolah menjadi berbagai macam benda melalui proses yang berbeda-beda. Contohnya ada kursi, ada lemari, pensil, meja, dan juga dan lain-lainnya ya. Dan kenapa kayu ini dapat digunakan sebagai bahan pembuat benda? Yang pertama, sifatnya adalah karena dia keras dan kuat. Yang kedua, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat basah. Dan yang ketiga, dia mudah dibentuk ya. Kemudian bahan pembuat benda yang kedua adalah logam. Nah, logam ini digunakan untuk peralatan rumah tangga ya. Contohnya banyak, ada panci, ada penggorengan. Nah, kenapa ini benda logam digunakan sebagai bahan pembuat benda? Karena dia tidak mudah berkarat ya. Ada beberapa benda yang tidak mudah berkarat dan tahan panas ya. Contohnya yang suka dipakai sama bunda di rumah untuk memasak seperti panci dan penggorengan. Kemudian ada juga benda-benda yang digunakan untuk pembuat bahan rumah tangga yang lainnya ya. Di sini ada contohnya, ada panci, ada penggorengan, ada perhiasan juga terbuat dari logam ya teman-teman. Kemudian rangka atap untuk bahan bangunan itu juga terbuat dari logam. Atau mungkin ada kursi, ada meja yang terbuat juga dari logam. Nah, di sekolah kita ada rumah pohon ya, rumah besi juga yang terbuat dari logam. Kenapa logam ini digunakan sebagai bahan pembuat benda? Yang pertama, sebagian besar logam itu berbentuk benda padat, jadi mudah ya untuk kita cari. Kemudian yang kedua, logam bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Kemudian yang ketiga, tidak menyerap air,
terus tidak terbakar api ya, tidak mudah terbakar api, kemudian penghantar panas yang baik, dan beberapa logam juga tidak mudah berkarat. Selanjutnya bahan pembuat benda yang ketiga adalah karet. Nah, karet ini semua benda yang berasal bahan dasarnya berasal langsung dari pohon karet yang telah mengalami proses pengolahan. Contohnya adalah ban, balon karet, sol sepatu, kemudian selang air, dan penghapus karet. Nah, sifat-sifatnya adalah kuat, lentur, dan elastis. Kemudian tidak tahan api atau meleleh jika dipanaskan. Kemudian tidak tembus air. Dan bahan pembuat benda yang keempat adalah kaca. Nah, kaca ini dihasilkan dari pengolahan tambang pasir. Dari tambang pasir kaca ya teman-teman. Dan pasir kaca ini diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh. Kemudian dibentuk sesuai dengan keperluan. Contohnya adalah gelas, cermin, piring, dan lain-lain. Nah, sifatnya kaca ini berwujud benda padat. Kemudian dia kuat dan tembus pandang, tahan panas, kemudian mudah dibentuk jika dipanaskan dan tidak menyerap air ya. Selanjutnya yang kelima adalah plastik. Nah, plastik ini dibuat menjadi berbagai macam benda ya, teman-teman bisa lihat di layar. Plastik juga memberikan banyak manfaat, tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Nah, plastik ini membutuhkan waktu yang lama Kak untuk dia bisa terurai secara alami. Sekitar puluhan tahun, bahkan sampai ada yang sampai ratusan tahun. Nah, di sini ada contoh benda yang terbuat dari plastik, yaitu ada ember, gayung, botol air minum, sendok sayur, dan lain-lain. Sifatnya adalah plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Plastik juga ringan dan tidak mudah pecah, kemudian mudah dibentuk dan tembus pandang. Nah, berkaitan dengan bahan pembuat benda yaitu plastik, maka tugas teman-teman hari ini adalah berdiskusi tentang benda-benda di sekitar. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama adalah buatlah kelompok tugas terdiri dari 3-4 orang. Jadi, teman-teman silakan membuat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Loh, bukan kita ngerjainnya di rumah. Iya, karena di rumah maka anggota kelompoknya adalah terdiri dari orang-orang yang ada di rumah. Ayah, bunda, adik, kakak, om, tante, kakek, nenek, dan lain-lainnya. Boleh siapa saja, hanya 3-4 orang ya. Termasuk teman-teman ya. Misalnya kamu, kemudian ayah, bunda, itu sudah 3 orang. Mungkin sama kakak jadi 4 orang, boleh ya. Kemudian yang kedua adalah amatilah benda-benda di sekitar yang terbuat dari plastik. Nah, amati di sekitar teman-teman, ada benda yang terbuat dari plastik kah? Oke. Kemudian diskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, teman-teman sebutkan benda apa saja di sekitarmu yang terbuat dari plastik. Teman-teman boleh catat di buku tulis ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah benda-benda tersebut meninggalkan sampah plastik? Oke, silakan dijawab nanti berdasarkan hasil diskusi ya. Kemudian yang C atau yang ketiga adalah mengapa kita harus mengatasi sampah plastik? Ya. Oke, mengapa kita harus mengatasi sampah plastik? Kemudian yang keempat atau yang D adalah bagaimana usahamu untuk mengurangi sampah plastik? Ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk teks atau tulisan dan upload ke Google Classroom. Ya, jadi setelah 4 pertanyaan tadi teman-teman jawab, silahkan teman-teman upload tugasnya di Google Classroom. Dan ingat, ini adalah tugas berdiskusi. Oke. Sekian
Sekian dari Bu Siti, silakan teman-teman berdiskusi dengan anggota keluarga di rumah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.